Selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat membangun ibadah di kesempatan kali ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita dalam kondisi seperti ini tidak menyurutkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kita membangun ibadah. Mari untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepada Engkau ya Tuhan, jika pada sore hari ini kami bersama-sama membangun ibadah. Tuhan, Engkau kiranya senantiasa sertai dan pimpin kami ya Bapa, di dalam kami bersama-sama membangun ibadah di sore hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Baik Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengawalinya. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 46. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kelima. Besarkan nama Tuhan. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani penuh dengan berkat dan kasih Tuhan. Aktivitas yang kita lakukan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Semua karena kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita atas kesehatan kita pun juga karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita sering berbuat kesalahan, kita sering berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kembali kepada Engkau ya Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami bersama-sama menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas keberadaan kami. Kami mengucap syukur atas limpahan penyertaan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang senantiasa berpihak kepada kami. Namun dengan semua itu Tuhan, kami juga mengaku akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami dalam menjalani kehidupan ini, kami sering Tuhan terperosok di dalam dosa. Maka pada saat ini kami bersama-sama ibu-ibu kepunyaan-Mu, kami mohon kepada Engkau, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat kepada Engkau ya Tuhan. Kami sering berbuat kesalahan yang tidak berkenan kepada Engkau juga Tuhan.
baik terhadap pasangan hidup kami, baik terhadap keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada orang yang ada di lingkungan kami, tetangga-tetangga kami, dan juga teman-teman bekerja kami. Ya Tuhan, ampunilah akan semuanya itu. Tuhan, kami serahkan semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat hanya kepada Engkau, sehingga Engkau layakkan Tuhan kami datang dan hadir kepada Engkau senantiasa. Terlebih kami pada saat ini, kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami untuk bisa mendengar akan sabda kebenaran yang dari Engkau. Persiapkan hati kami Tuhan, bersihkan hati kami, sehingga kami boleh bisa mendengar hanya yang dari Engkau saja. Kami juga serahkan buat Bapak Pendeta yang pada saat ini akan menyampaikan sabda kebenaran yang dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami yang menerimanya juga, kami boleh menerima dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami memohon. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kini mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini kita terima melalui kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 10 akan saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsyeba.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Demikian ibu-ibu, bacaan kita saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menyadari kesalahan itu yang menjadi judul renungan kita saat ini. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang membuka Instagram, saya tergelitik oleh sebuah video lucu tentang anak perempuan yang berusia sekitar 3 tahun yang berusaha untuk melakukan pembelaan ketika kedapatan membuat berantakan rumahnya. Ia mengecat rambut boneka Barbie-nya sehingga catnya itu mengotori semua area, sofa, lalu karpet, meja, dan yang lainnya. Ketika ia diinvestigasi oleh ayahnya, ia mengatakan bahwa bonekanya lah yang berusaha untuk menyuruhnya mengecat rambut dari boneka itu. Ia lalu berkata, "Aku terus mengatakan tidak, jangan. Tapi semua bonekaku mengatakan, iya, ayo cat rambutku, ayo cat rambutku." Itu yang dilakukan oleh anak ini. Ia melakukan pembelaan dengan sangat lucu sekali, sehingga justru membuat ayahnya atau bapaknya ini tidak bisa berhenti tertawa. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, semua orang berpeluang untuk melakukan kesalahan. Kita bisa salah dalam berpikir, bertutur, berbicara, bersikap, dan bertindak. Untuk itulah dibutuhkan sikap yang benar dalam merespon kesalahan. Sebab jika tidak, bisa berakibat buruk. Ada 2 hal yang bisa membuat seseorang terpuruk dalam merespon kesalahannya. Yang pertama adalah ketika orang menganggap bahwa kesalahan itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti gadis kecil tadi, ia menganggap dirinya tidak salah. Ia menganggap dirinya benar, bahwa ia sudah mengatakan tidak kepada boneka-bonekanya. Tetapi justru boneka-bonekanya ini yang membuat dia melakukan tindakan itu. Ini seringkali terjadi karena orang sulit untuk mau mengakui kesalahannya. Jadi akhirnya ya menganggap bahwa enggak salah kok aku begitu. Nah, yang kedua adalah justru sebaliknya, yaitu menyalahkan diri terus-menerus. Karena ada juga orang yang seperti ini. Orang yang selalu ketika selesai melakukan kesalahan justru sangat merasa bersalah. Terus-menerus menyalahkan diri, menganggap dirinya bodoh lah, menganggap tidak becus dan sebagainya. Orang seperti ini biasanya sulit untuk move on, sulit untuk bisa bangkit dari kesalahannya. Nah, dalam bacaan kita ditunjukkan pada sebuah sikap Daud yang
mana dalam merespon kesalahannya. Mazmur 51 adalah mazmur pertobatan Raja Daud. Walaupun Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel pilihan Tuhan, ia bukanlah manusia yang kebal dengan dosa. Apa yang dilakukannya setelah sadar bahwa dirinya telah jatuh dalam dosa? Pertama, ia mengakui kesalahan bahwa ia memang melakukan yang tidak benar atas Batsyeba. Ia kemudian memohon pengampunan kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, ini menunjukkan keberserahan dari Raja Daud kepada Tuhan. Lalu yang kedua, memulihkan hubungan secara horizontal dengan mengakui kesalahannya di depan sesama manusia. Daud mengakui kesalahannya dengan Nabi Nathan sebagai saksinya. Ini menunjukkan bahwa Daud juga melihat orang lain di sekitar sebagai saksi bahwa ia telah mengaku di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, Daud menjaga diri agar tidak jatuh kembali dalam kesalahan yang sama, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan terlebih melakukan peribadatan yang sungguh-sungguh. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 16 dan sampai 19, menunjukkan kesungguhan dari Daud. Raja Daud menyadari dan mengakui kesalahannya serta bersedia memperbarui diri. Daud pun dipulihkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam rencana penebusan. Kita tahu bahwa dari keturunan Daudlah kemudian lahir Sang Juru Selamat sampai pada kita semua beroleh keselamatan. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, belajar dari sikap Daud dalam merespon kesalahannya, mengakui dan bertobat, demikianlah kita harus bersikap. Sebab dosa yang disembunyikan justru akan merusak diri sendiri, bahkan merusak keluarga dan juga orang lain. Menyadari kesalahan dan mengakuinya di hadapan sesama dan Tuhan, ini akan membawa kita pada pemulihan. Pemulihan yang kemudian membuka jalan untuk dipakai Tuhan dalam rencananya, yaitu rencana agung Tuhan. Pada akhirnya ibu-ibu dan saudariku, kita semua sekali lagi berpeluang untuk melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan bisa jadi kita sudah melakukannya. Maka saat ini mari kita semua mengakui, karena kita diingatkan untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Pertobatan dan komitmen itu mesti kita wujudkan untuk memperbarui diri, dan itu semua akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik. Semoga Tuhan memampukan kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, dan terlebih mau bertobat dan memperbaiki diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan yang pada saat ini bisa kita rasakan bersama-sama. Kiranya menjadi hikmat dan berkat buat kita. Dan pada kesempatan ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kepada kita, maka selayaknya lah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 287B. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Sekarang beri syukur. Bersamaan kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan.
Mari ibu-ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kami bersama-sama membangun ibadah pada sore hari ini. Kami bersama-sama mengucap syukur atas firman yang boleh kami rasakan bersama-sama. Biarlah Tuhan, dari firman yang boleh kami rasakan, boleh kami renungkan bersama-sama pada sore hari ini, bisa menjadikan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Dan boleh kami jadikan sebagai tongkat di dalam kami menjalani kehidupan kami yang akan kami hadapi. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami bersama-sama juga akan menaikkan doa kami buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai di masa tuanya. Engkau senantiasa berikan penghiburan dan kekuatan yang dari Engkau. Berkatilah senantiasa kehidupan di masa tuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para muda-mudi kepunyaan-Mu. Tuhan, kami serahkan anak muda-mudi kepunyaan-Mu ini ya Bapa, di dalam mereka masing-masing menjalani kehidupan di masa mudanya. Biarlah Engkau senantiasa pimpin dan sertai, Engkau berikan sukacita senantiasa. Kami serahkan jika muda-mudimu pada saat ini, di dalam pergumulan-pergumulannya, Tuhan kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai. Di dalam mencari teman hidup, Tuhan, kiranya Engkau senantiasa sediakan buat para pemuda-pemudimu. Jika ada yang sedang mencari pekerjaan, yang sampai hari ini masih belum mendapatkan, Tuhan, kiranya Engkau menyediakan ladang pekerjaan bagi para muda-mudimu, sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Kami juga serahkan buat muda-mudimu yang masih ada di bangku perkuliahan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai di dalam menimba ilmu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Kami juga serahkan buat yang masih di bangku SMA, SMP, SD, di taman kanak-kanak dan PAUD. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai di dalam pembelajarannya, jika pada saat ini masih belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa tambahkan kepintaran dan kepandaian kepada anak-anak kami ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama juga mau serahkan buat keluarga demi keluarga. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkati buat setiap keluarga. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa datang di tengah-tengah keluarga, dan Engkau sebagai kepala dalam setiap rumah tangganya masing-masing. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin dan sertai buat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepada jemaat-Mu yang ada di Cangkring ini Tuhan. Engkau kiranya senantiasa berkati setiap apa yang dikerjakan. Ya Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta yang memimpin di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan senantiasa. Juga keluarga yang mendukung dalam setiap pelayanan, Tuhan, kiranya Engkau juga berkati senantiasa. Kami juga serahkan buat penatua dan diaken di dalam membantu pelayanan ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan
kekuatan yang dari Engkau. Engkau pimpin senantiasa dalam kehidupan imannya. Ya Bapa, kami juga serahkan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin negara kami. Kami serahkan mulai dari Bapak Presiden yang sebagai kepala di dalam negara kami ini, Tuhan, Engkau berikan kemampuan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapak. Juga kami serahkan buat Bapak Wakil Presiden dan juga para menterinya. Kami serahkan juga untuk wakil-wakil rakyatnya sampai di tingkat RT RW. Kami serahkan kepada Engkau di dalam memimpin negara kami ini. Sehingga negara kami boleh kami bersama-sama merasakan akan kemakmuran di negara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Dan Tuhan, kami juga pada kesempatan ini, di dalam kami membangun ibadah, kami juga serahkan buat persembahan yang sudah kami haturkan kepada Engkau. Kiranya persembahan yang sudah kami serahkan kepada Engkau pada sore hari ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami bersama-sama juga akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang bersama-sama sudah kami haturkan kepada Engkau, kami serahkan kepada Engkau melalui pujian, doa kami kepada Engkau, kiranya Tuhan Engkau berkati. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon di dalam Kristus Yesus yang sebagai juru selamat kami, doa ini kami aturkan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari pujian Kidung Kontekstual nomor 94, Mars Wanita GKJW. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali dan Tuhan memberkati.